Bisi mari nobro aku pertama, kedua nobro trailer. Supir ini enggak. Kecelakaan maut terjadi dalam tabrakan beruntun di Pati, Jawa Tengah. Gila, serem kali ya. Saya nggak ngeband kali ini. Kebakaran melanda puluhan rumah semi permanen di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Artis berinisial NM kembali diperiksa penyidik terkait kasus dugaan aborsi dan perlindungan anak yang dilaporkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang disediakan. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan nomor urut pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Nurul Cinta. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali menemani Anda dalam Fokus pagi kali ini Selasa 24 September 2024. Kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus pagi selengkapnya. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi dalam tabrakan beruntun di Pati, Jawa Tengah hingga menelan 6 korban jiwa. Sopir bus diduga mengantuk saat mengemudi. Bisi mari nobro aku pertama. Seperti inilah situasi di Jalan Raya Batangan Kabupaten Pati usai terjadi kecelakaan maut antara bus dan 2 truk tronton pada hari Senin. Akibat kecelakaan ini 6 orang tewas. Kecelakaan bermula saat bus berpenumpang 28 orang dari arah Surabaya menuju Semarang tiba-tiba hilang kendali saat melintas di lokasi kejadian. Sopir bus yang diduga mengantuk kehilangan kendali atas kendaraannya hingga menabrak 2 truk yang berjalan beriringan dari arah berlawanan. Polisi saat ini masih mendalami penyebab kecelakaan. Mau nyalip kayak apa ya, kayak balapan gitu loh mas, uya-uyaan gitu loh. Mau nyalip, dari depan kelihatan ada saya, balik ke kiri lagi. Balik kiri, nah bis kedua ini langsung ngambil kanan, kena bak saya. Terus kena bak saya, terus saya nggak tahu kalau di belakang ini ada trailer. Nyantap itu tadi, bis tadi. Dapat kami sampaikan untuk korban meninggal dunia berjumlah 6 orang. Di mana yang pertama adalah dari pengemudi tronton yang di belakang, kemudian yang 5 itu adalah 1 supir bis ditambah dengan 4 penumpang dari bis. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di Fokus pagi hari ini. Pemirsa, penyelidikan kasus kematian 7 remaja laki-laki di aliran Kali Bekasi, Jawa Barat masih terus dilakukan Polda Metro Jaya. Dugaan sementara 7 pria itu melompat ke kali untuk menghindari patroli polisi. Teka-teki penyebab 7 remaja tewas di Kali Bekasi perlahan mulai terkuak. Terbaru, beredar di media sosial sebuah video amatir merekam sejumlah remaja dalam kondisi pakaian basah diamankan polisi di perumahan Pondok Gede Permai Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga mereka adalah teman 7 pria yang melompat ke kali. Mereka kemudian dibawa petugas dengan menggunakan mobil patroli dan sepeda motor pada Sabtu pagi. Sejumlah remaja itu diselamatkan oleh beberapa warga setempat dari aliran kali. Saya waktu itu ngangkatin sama dari pihak kepolisian yang 2 orang itu udah hampir mau mati, nggak tahu berapa menit atau berapa setengah jam lagi pas diangkat gitu udah sadar orangnya, anaknya itu dibawa ke pos keamanan. Pagi mau jualan nih, tahu-tahu kok rame-rame ada patroli, ada polisi, ada intel, tahu-tahu ada bocah-bocah di sini pada jongkok ya kan. Kok udah dimasukin, ternyata katanya tuh mau tawuran apa gimana, kan kronologisnya gitu. Apa kemarin yang selamat itu pakaiannya pada basah, Bu? Iya, itu pokoknya orang 8 pokoknya. Ada yang dinaikin naik motor, juga gitu. Ada yang sebagian ada di patroli gitu. Polres Metro Bekasi Kota menyebutkan ada 20 remaja yang selamat diamankan petugas beserta senjata tajam yang diduga akan digunakan dalam tawuran. Ada beberapa yang memang tidak berani untuk meloncat karena melihat kondisi tempat yang tidak memungkinkan. Dari presisi selanjutnya mengamankan 22 orang
Berikut barang bukti senjata tajam. Sementara itu, identifikasi ketujuh jenazah masih dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Polri. Saat ini, sudah ada 5 keluarga yang melapor dan akan dilakukan pendalaman data, serta pencocokan untuk mengenali identitas jenazah. Belum. Jadi kita masih Mr. X 1 sampai 7. Nah, ini mohon bantuan media untuk mengglorifikasikan bahwa keluarga yang belum pulang mohon nanti bisa melaporkan ke tim antemortem untuk kita datakan sebagai data antemortem. Kami masih memerlukan data, baru 5 keluarga yang melaporkan pada kami. Dari penyelidikan polisi, dugaan sementara 7 pria itu melompat ke kali untuk menghindari patroli polisi. Pihak Polda Metro Jaya juga akan memeriksa anggotanya jika ada kelalaian saat razia. Apakah ada dugaan nanti pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran kode etik, ini masih dilakukan pendalaman. Yang jelas akan transparan, objektif, dan akan diproses secara proporsional. Temuan 7 jenazah pria di aliran Kali Bekasi, kawasan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu pagi menggemparkan warga. Awalnya, keberadaan ketujuh mayat yang diduga masih remaja ditemukan oleh seorang wanita yang sedang mencari kucingnya di sekitar bantaran kali. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, kapal patroli milik Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai KPLP Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara terbakar saat berlabuh di dermaga. Sementara di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebuah kapal motor terbakar saat berada di tengah laut. Kepulan asap ini muncul dari sebuah kapal motor yang terbakar di perairan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Senin sore. Kapal tersebut terbakar saat berlabuh tak jauh dari pelabuhan Marina Labuan Bajo. Diduga api muncul dari mesin genset saat kapal motor itu sedang dilakukan pemeliharaan mesin. Api kemudian dengan cepat merambat ke bagian kamar hingga bagian belakang kapal. Beruntung pada saat kejadian kapal motor sedang tidak membawa penumpang sehingga tidak menimbulkan jatuhnya korban. Kapal terbakar itu kemudian ditarik agar tidak tenggelam di tengah laut. Sementara itu, Si Jago Merah juga membakar sebuah kapal patroli milik Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai atau KPLP yang sedang berlabuh di dermaga Pelabuhan Murhum, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Senin malam. Badan kapal yang terbuat dari bahan fiber membuat api dengan cepat membesar hingga menghanguskan bagian dalam kapal. Kobaran api akhirnya dapat dipadamkan setelah 5 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Makanya kami sementara masih telusuri penyebab kebakaran itu dari mana ya. Kami belum bisa aksi kerugian waktu itu. Besok kita lihat kondisinya kapal di mana. Tapi udah kelihatan kebakaran ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibat kebakaran tersebut kapal mengalami kerusakan parah. Tim Liputan melaporkan. Sebuah rumah di Sumeneb, Jawa Timur rusak parah setelah petasan atau mercon di dalam rumah tersebut meledak. 2 penghuni rumah yang merupakan pasangan suami istri tewas. Ledakan yang terjadi di sebuah rumah di Desa Gadu Timur, Kecamatan Gandeng, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, sontak mengundang kerumunan warga. Selain suara ledakan yang kencang terdengar, kondisi bangunan juga hancur, bahkan hampir rata dengan tanah. Insiden maut itu mengakibatkan pasangan suami istri pemilik rumah tewas di tempat. Dugaan terjadinya ledakan akibat aktivitas pembuatan petasan didalami polisi. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, petugas menemukan bahan untuk membuat petasan serta mercon di lokasi. Temuan itu juga diperkuat kesaksian warga yang kerap melihat Pak Sutri tersebut meracik petasan di dalam rumah. Dari tim Gegana Satreskrim Polda Jatim menemukan beberapa bukti berupa serbuk bahan peledak serta potongan lidi. Selain berprofesi sebagai petani, juga sering membuat racikan mercon atau petasan. Kini rumah masih dipasangi garis polisi. Warga diimbau tidak mendekat ke TKP lantaran khawatir terjadi ledakan susulan. Fatur Rosi melaporkan dari Madura, Jawa Timur.
Pemirsa, artis NM kembali diperiksa penyidik unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus dugaan aborsi dan perlindungan anak yang dilaporkannya. Ia juga membawa 2 saksi kunci untuk melengkapi berkas pemeriksaan sebelumnya. Didampingi kuasa hukumnya, artis NM tiba di Polres Metro Jakarta Selatan hari Senin. Kedatangannya untuk melengkapi berkas laporan polisi terhadap kekasih putrinya berinisial VB dalam kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak di bawah umur. Ia juga akan menjalani pemeriksaan tambahan sekaligus membawa 2 saksi baru. Usai diperiksa, NM mengaku geram dengan pernyataan saksi kunci yang semakin menguatkan laporan terhadap mantan kekasih anaknya tersebut. Ini kuncinya double, banyak kuncinya dia. Dia yang banyak tahu. Jadi dia yang banyak tahu. Jadi gini, ada beberapa saksi yang berkomunikasi melalui WhatsApp, tapi dia berkomunikasi langsung, bertemu dan berjalan bersama. Jadi dia yang menceritakan dari awal. Jadi ya itu yang dikatakan Niki, dia begitu mendengar, ini kalau nggak ada hukum udah selesai, udah saya pakai hukum sendiri ya. Sementara LM saat ini berada di sebuah rumah aman guna mendapat pendampingan dari tim pemulihan trauma. Setelah saya berkoordinasi dengan penyidik untuk pemeriksaan, LM itu berjalan lancar. Jadi setelah ditanya, kemudian kita menanyakan, dia menjawab. Untuk LM sudah dititipkan oleh orang tuanya, terutama NM, ke rumah aman. Pada 17 September, NM diperiksa untuk pertama kalinya mengenai laporan atas kejahatan yang diduga dilakukan mantan kekasih anaknya berinisial VB. Pria 19 tahun yang juga dikenal sebagai selebritas TikTok dilaporkan NM ke polisi setelah diduga menyetubuhi anak perempuannya hingga hamil. Pemuda tersebut juga diduga 2 kali memaksa perempuan berinisial LM untuk menggugurkan kandungannya. Sebelumnya, penjemputan LM di sebuah apartemen di kawasan Bintaro pada 19 September juga menarik perhatian masyarakat. Dikawal aparat kepolisian serta unit pelaksana teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak DKI Jakarta, LM dijemput guna kepentingan visum di rumah sakit menyusul adanya dugaan kasus aborsi ilegal yang dilakukan kekasihnya. Tim Liputan melaporkan. Terdakwa kasus pembunuhan anak pasangan artis Tamara Samara dan Anggar Dimas, Raden Adante Halif Pramudityo alias Dante dituntut pidana mati. Tuntutan hukuman mati dibacakan Jaksa Penuntut Umum dalam lanjutan persidangan terdakwa Yuda Arfandi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dihadiri ibu dan nenek korban, Jaksa Penuntut Umum membeberkan kembali alat bukti keterangan saksi dan ahli di persidangan. Terdakwa Yuda Arfandi dinilai secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap bocah 6 tahun, anak pasangan artis Tamara Samara dan Anggar Dimas. Atas perbuatannya, jaksa menuntut terdakwa Yuda Arfandi dengan pidana mati. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Yuda Arfandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama primer pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuda Arfandi dengan pidana mati. Pada akhir Januari lalu, publik digegerkan dengan meninggalnya Dante. Kematian putra pasangan artis itu dianggap tidak wajar. Setelah serangkaian penyidikan, terdakwa terbukti membunuh korban dengan menenggelamkan kepala korban sebanyak 12 kali di kolam renang di kawasan Durensawit, Jakarta Timur pada 27 Januari. Polisi menangkap 4 pelaku perampokan disertai kekerasan yang menewaskan 1 orang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan Nurul Cinta usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kebakaran melanda puluhan rumah semi permanen di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kerugian akibat peristiwa tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Gila, serem kali ya. Puluhan rumah di permukiman padat penduduk yang berada dekat Pasar Horas Pematang Siantar, Sumatera Utara ludes dilalap api. Parah.
Api berhasil dijenakkan 3 jam kemudian setelah petugas damkar dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman sempat terkendala karena api yang cepat membesar lantaran rumah yang terbuat dari papan. Diduga kobaran api pertama kali muncul dari sebuah rumah warga dan dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Ketika itu pukul 3 bang, 3 pagi bang. 3 pagi ya? 3 pagi. Rumahku pas di sini, pas itu tempat kejadian. Kami nggak bisa berbuat apa-apa. Oh, tetangga sebelah? Iya, kami nggak bisa berbuat apa-apa. Abang pada saat itu berada di mana posisinya? Saya di sana bang, rumah saya bang. Ini kan rumah mama ini. Iya. Rumah mama. Jadi saya kemari udah nggak bisa apa-apa lagi bang. Akibat insiden itu, salah satu korban kebakaran, seorang nenek berusia 88 tahun, terpaksa harus kehilangan tempat tinggalnya. Sabar Bu ya, sabar ya. Ia hanya bisa menangis dan meratapi rumahnya yang rata dengan tanah. Sang nenek berharap adanya bantuan pembangunan rumah dari pemerintah. Kini peristiwa kebakaran didalami pihak Polres Pematang Siantar. Sementara kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Yana Semarang melaporkan dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sementara itu api menghanguskan 3 bangunan di kota Yogyakarta. Warga menduga api pertama kali berasal dari bangunan yang digunakan sebagai warung makan, kemudian menjalar ke bangunan di dekatnya. Tangis histeris terdengar saat api menghanguskan 3 bangunan yang digunakan sebagai indekos, warung makan dan usaha penatu atau cuci pakaian di wilayah Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Senin siang. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan langsung berjibaku melokalisir api agar tak menjalar ke bangunan di sekitar. Belum diketahui dari mana api berasal. Warga menduga kebakaran berawal dari bangunan yang dijadikan usaha warung makan, kemudian menjalar ke bangunan di dekatnya. Kemudian ada konsleting listrik atau kompor yang terbakar. Itu masih jalan penyelidikan polisi sebenarnya. Itu berapa bangunan ini Mas yang kebakaran? 3 rumah yang terkena. Jadi yang pertama yang warung dan laundry, kemudian ada rumah kos-kosan yang ini, dan satu lagi rumahnya yang warung sebelah ujung ini. 4 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi berhasil memadamkan api dalam waktu 2 jam. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Kasusnya kini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Nasrul Nasi melaporkan dari Yogyakarta. Kita ke informasi selanjutnya, 2 anggota polisi menderita luka bakar di wajah, tangan, dan kaki akibat tersiram air keras saat membubarkan tawuran di kawasan Joglo, Jakarta Barat. 10 terduga pelaku penyiram air keras telah diamankan. Anggota polisi dari tim patroli perintis Polda Metro Jaya ini harus menjalani perawatan medis di RSUD Kembangan, Jakarta Barat. Bribda GDH menderita luka bakar di wajahnya. Rekannya, Bribda MZS, juga mengalami luka bakar di bagian kaki dan tangan. Kedua anggota polisi itu tersiram air keras saat berupaya membubarkan aksi tawuran 2 kelompok remaja di kawasan Joglo, Jakarta Barat pada Sabtu lalu. Cairan kimia itu diduga sengaja dilempar oleh peserta aksi tawuran. 10 terduga pelaku penyiram air keras terhadap 2 anggota polisi kini telah diamankan. Kami telah memeriksa 10 orang, telah memeriksa 10 orang yang tentunya diduga kuat ada dalam kelompok pemuda yang saat dibubarkan pada saat tawuran tersebut. Kedua personel polisi itu saat ini menjalani pengobatan intensif di Bidokes Polrestro Jakarta Barat. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Seorang penjaga indekos di kawasan Sawah Besar Jakarta Pusat nekat mencuri sejumlah barang berharga dan uang milik penghuni indekos. Ia menangis saat ditangkap petugas. Menggunakan kunci cadangan, penjaga indekos bernama Cucun ini dengan leluasa masuk ke kamar indekos di kawasan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Aksi tersangka dilancarkan saat penghuni indekos sedang bekerja. Dari kamar itu, tersangka mengambil sejumlah uang. Aksi tersangka diketahui penghuni indekos yang memasang kamera pengawas dan merekam aksi pria berusia 23 tahun tersebut. Bermodalkan rekaman CCTV, korban kemudian melaporkan pencurian itu ke Polsek Sawah Besar Senin siang. Saat ditangkap, tersangka menangis karena tidak menduga aksinya tersebut mengantarnya ke ruang tahanan polisi. Itu mah udah dari lama ya, dia ngambilnya 700, 500, jadi dia ngambilnya bertahap kayak gitu, udah dari lama. Saya kan nggak mungkin kelupaan terus kan. Terus kemarin itu kan saya ke bawah mimpi itu ada orang masuk, terus saya lihat kan emang banyak
yang kehilangan. Oh, di kosan itu banyak yang kehilangan? Iya. Dia masuk pakai buka pintu atau gimana? Kunci, dia punya kunci. Oh, punya kunci cadangan gitu? Polisi masih melakukan pemeriksaan untuk mendalami keterlibatan tersangka terkait pencurian di kamar indekos lainnya. Polisi juga telah memeriksa korban yang mengalami kerugian akibat pencurian tersebut. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Polisi menangkap 4 pelaku perampokan disertai kekerasan yang menewaskan 1 orang di wilayah Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2 pelaku yang sempat melakukan perlawanan saat ditangkap membuat petugas terpaksa melumpuhkannya dengan timah panas. Inilah 4 tersangka kasus pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan 1 orang tewas dan 3 orang lainnya luka parah di Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor pada Rabu lalu. Keempat tersangka berinisial D, S, C, dan O ditangkap setelah sebelumnya Satreskrim Polres Bogor dibantu tim Reskrimum Polda Jabar menangkap terlebih dahulu 2 tersangka berinisial C dan O di kediamannya di Galuga, Bogor. Polisi kemudian menangkap 2 tersangka lain, D dan S, di tempat persembunyiannya di wilayah Pandeglang, Banten. Keduanya dilumpuhkan dengan timah panas pada kedua kaki karena mencoba melawan petugas saat ditangkap. Dari para tersangka, polisi berhasil mengamankan 2 unit mobil beserta BPKB dan 1 sepeda motor, serta perhiasan milik keluarga korban. Diketahui, korban tewas dengan tersangka D saling mengenal, di mana tersangka D menggadaikan mobilnya kepada korban senilai 23 juta rupiah. Kepada polisi, tersangka mengaku melakukan aksi kejinya karena kesal. Korban terus menagih utang atas mobil yang digadaikannya pada korban. Mobil yang digadaikan oleh tersangka D kepada korban HS sebelumnya sebesar 23 juta. Namun karena desakan korban HS selalu menagih dan tersangka D tidak mampu untuk membayar, timbullah niat untuk melakukan kejahatan itu dengan tujuan utamanya ya untuk mengambil barang-barang berharga milik korban. Beberapa diantaranya adalah mobil expander milik korban, mengambil kembali mobil Calia yang digadaikan oleh tersangka D kepada korban, dan beberapa barang bukti lainnya yang kami amankan yaitu ada perhiasan emas milik keluarga korban. Atas perbuatannya, para tersangka akan dijerat pasal berlapis tentang pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, termasuk pasal kekerasan terhadap anak, dengan ancaman hukuman mati dan atau kurungan seumur hidup. Sebelumnya, 1 keluarga di Kampung Cimayang, Kabupaten Bogor menjadi korban pencurian dengan kekerasan pada Rabu lalu. Dalam kejadian ini, 1 orang yang merupakan kepala keluarga tewas, sementara 3 orang lainnya yakni istri, anak dan ibu mertua korban mengalami luka parah. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi mengungkap peran 5 tersangka yang tega membunuh gadis berusia 5 tahun asal Cilegon, Banten. Ironisnya, kelakuan sadis itu dilakukan oleh sahabat ibu korban. 5 tersangka penculik dan pembunuh bocah yang jasadnya ditemukan tewas terlilit lakban di Pantai Cihara, Kabupaten Lebak, Banten, akhirnya diringkus polisi. 2 di antara kelima tersangka bahkan merupakan otak pembunuhan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan tersebut bermotifkan utang piutang. Pasalnya, kedua tersangka sempat meminta ibu korban untuk meminjam uang dari pinjaman online menggunakan akun ibu korban. Karena kesal terus ditagih, para tersangka kemudian dendam. Target para tersangka sebenarnya adalah ibu korban. Namun hal itu urung dilakukan dan memilih anaknya yang justru dibunuh oleh para tersangka. 3 orang pelaku ini sudah merencanakan 1 bulan sebelumnya berkaitan dengan pembunuhan ini. Jadi yang disasar awalnya memang saudari A, ibu korban, karena yang tadi latar belakangnya motifnya tadi, kemudian berubah untuk target, akhirnya direncanakan APH tadi, untuk anak APH tadi, korban. Sebelumnya, jasad korban didapati dengan kondisi mengenaskan di tepi pantai Cihara, Lebak, Banten 19 September lalu. Wajahnya tertutup lakban dan ada sejumlah luka lebam di tubuh. Korban sempat menghilang selama 3 hari. Di informasi selanjutnya, seorang pengedar narkoba di Bangka Barat, Bangka Belitung ditangkap Satuan Reserse Narkotika Polres Bangka Barat. Dari tangan tersangka, polisi menyita 59 paket sabu-sabu siap edar.
Tuh, sini. Hah? Tahu masalah sungainya. Oh, udah tahu, ini suruh nimbang ya. Anggota Satuan Narkoba Polres Bangka Barat menangkap tersangka peredaran sabu-sabu di rumah kontrakannya di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di rumah itu polisi menemukan 59 paket sabu-sabu siap edar seberat 12,02 gram. Ini yang mana gambarnya tuh? Ini yang mana gambarnya? Sah. Ini foto. Biasanya saat melancarkan aksinya, pelaku melempar paket sabu-sabu ke suatu lokasi yang telah disepakati dengan pembeli. Ini ya fotonya. Fotonya yang mana? Ini ya. Bener. Ada beberapa narkotika yang sudah ditebar, sudah dipetakan oleh tersangka. Kemudian kita lakukan ke TKP. Di TKP yang kedua di Gang Sinjin, Dusun Daya Baru, Kelurahan Air Belo. Saat ini tersangka menjalani pemeriksaan intensif di Polres Bangka Barat dan terancam hukuman mati. Ada Agus melaporkan dari Bangka Barat, Bangka Belitung. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur menemukan puluhan ladang ganja di pegunungan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru. Selain menyita lebih dari 38.000 batang tanaman ganja, petugas juga mengamankan 4 orang tersangka. Petugas kepolisian kembali menemukan tanaman ganja yang ditanam di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru. Dalam penyisiran Senin siang, polisi menemukan lebih dari 38.000 batang tanaman ganja siap panen, bibit ganja, serta ganja kering yang disembunyikan di semak belukar. Selain menemukan 49 titik ladang ganja, petugas juga telah mengamankan 4 terduga penanam ganja. Catatan kepolisian, apakah ini yang terbesar di wilayah Jawa Timur sendiri untuk ganja? Saya kira ini termasuk yang terbesar karena ditemukan ladangnya dan juga pelakunya ya. Jadi ditemukan semua lengkap dan ini merupakan prestasi yang luar biasa dari Polres Lumajang. Polisi masih menyelidiki otak pelaku di balik penanaman ganja di kawasan hutan Gunung Semeru. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Kericuhan mewarnai pengundian nomor kontestan pilkada di sejumlah daerah. Fokus Pagi segera kembali bersama rekan saya, Pratiwi Kusuma. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. 2 iring-iringan kendaraan travel menabrak truk towing pengangkut alat berat di Banyuwangi, Jawa Timur. 6 orang tewas di tempat dalam kecelakaan maut tersebut. Ini travelnya ini yang meninggal banyak yang kritis. Bentuk 2 mikrobus travel ini nyaris tak dapat dikenali. Kendaraan ringsek parah setelah menabrak truk pengangkut alat berat di Jalan Raya Situbondo, Banyuwangi, Jawa Timur. 2 kendaraan travel awalnya melaju beriringan dengan kecepatan tinggi. Mobil travel yang berada di posisi depan tiba-tiba oleng hingga menabrak truk dari arah berlawanan. 6 penumpang travel tewas dalam kecelakaan maut tersebut. 4 tewas di lokasi, 2 orang lain yang meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. Diduga sopir mobil travel mengejar waktu tempuh untuk segera tiba di Pelabuhan Ketapang menuju Bali. 4 mengganggu arus lalu lintas di jalur Pantura. Mobil travel yang ringsek ini dievakuasi petugas ke tepi jalan raya. Akibat kecelakaan ini, Jalan Raya Situbondo di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi ini sempat macet. Selain karena bangkai kendaraan berada di tengah jalan raya, banyak warga di sekitar lokasi untuk melihat kecelakaan juga menjadi penyebab tersendatnya arus lalu lintas. Hasil pemeriksaan sementara, kecelakaan terjadi diduga akibat sang sopir mengantuk. Dugaan awal memang kurang hati-hatinya supir, entah itu mengantuk. Kalau supir memang ada 2 keterangan para penumpang bergantian. Dan mungkin karena sudah pagi, jam-jam rawan mengantuk, kurang hati-hati, itu yang mungkin. Dan awal kita kronologisnya terjadi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kericuhan mewarnai pengundian nomor kontestan pilkada di sejumlah daerah. Yel-yel dari simpatisan hingga sabetan senjata tajam diduga jadi pemicu gesekan antar pendukung paslon.
Keributan akibat saling ejek antar simpatisan pasangan calon wali kota Palembang terjadi usai pengundian nomor urut di depan kantor KPU Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam keributan itu, seorang pengawal pribadi salah satu paslon mengalami luka di bagian tangan akibat tusukan senjata tajam. Di Pekanbaru Riau, kericuhan juga mewarnai penetapan nomor urut pasangan calon gubernur Riau. Kericuhan diduga dipicu ulah salah satu kelompok pendukung yang membentangkan spanduk saat pengundian nomor urut berlangsung. Sementara dua pendukung pasangan calon wali kota Serang terlibat saling dorong saat pelaksanaan pengundian nomor urut di gedung KPU Kota Serang, Banten. Petugas berhasil meredakan kerusuhan yang diduga dipicu yel-yel dari salah satu pendukung paslon. Sedangkan di Sulawesi Selatan, para pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Toraja Utara panik saat salah satu simpatisan paslon diduga melakukan penyerangan dengan senjata tajam. Polisi masih menyelidiki kasus penyerangan ini. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, perang artis calon kepala daerah di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dimulai. Komedian Gilang Dirga, musisi JJ Govinda, dan artis Hengky Kurniawan besok akan bertarung merebut hati para pendukungnya. Penetapan nomor urut untuk pemilihan calon kepala daerah di Kabupaten Bandung Barat di kawasan Lembang berlangsung meriah. Masing-masing ratusan pendukung yang hadir dan diundang KPU meneriakan yel-yel dukungan kepada masing-masing bakal calon bupati dan wakil bupati Bandung Barat. Dalam rapat pleno sekaligus pengundian nomor urut, KPU menetapkan pasangan artis sekaligus komedian Gilang Dirga dan Didik Agus sebagai peserta nomor 1. Sementara musisi JJ Richie Ismail atau JJ Govinda dan Asep Ismail mendapat nomor urut 2. Disusul kemudian artis lainnya yaitu Hengky Kurniawan dan Ade Sudrajat menjadi pasangan nomor 3. Dua pasangan lainnya yaitu Edi Rusyandi dan Unjang menjadi nomor urut 4, disusul paslon independen yaitu Sundaya dan Asep Ilyas pada nomor urut 5. Dengan penetapan tersebut, maka perang artis untuk memperebutkan kursi calon pimpinan daerah di Bandung Barat pun dimulai. Dan dilanjutkan dengan deklarasi pilkada damai di Kabupaten Bandung Barat. Dengan harapan mudah-mudahan semua tahapan yang akan dihadapi, yang akan dilaksanakan, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Masa kampanye akan dimulai Rabu esok hingga 60 hari ke depan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta menetapkan nomor urut pasangan Cagup dan Cawagup Pilkada Jakarta 2024. Hasil pengundian, paslon Ridwan Suswono mendapat nomor urut 1, Darmakun nomor urut 2, sementara Pramono Rano mendapat nomor urut 3. Rapat pleno pengundian penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta digelar di kantor KPU Jakarta Senin malam, dihadiri ketiga pasangan calon. Pengundian diawali pengambilan nomor antrean oleh Cawagup untuk menentukan urutan pengambilan nomor undian. Setelah itu pengambilan nomor urut dilakukan para calon gubernur berdasarkan nomor antrean. Ketiga Cagup lalu mengambil undian nomor urut peserta Pilgub Jakarta dalam bentuk gulungan. Setelah itu gulungan nomor undian dibuka bersama-sama oleh ketiga paslon. Hasilnya paslon Pramono Anung dan Rano Karno mendapat nomor urut 3. Paslon Darmapon Rekun dan Kunwardana mendapat nomor urut 2, sedangkan paslon Ridwan Kamil dan Suswono mendapat nomor urut 1. Sorak-sorai para pendukung paslon langsung terdengar. Satu. Usai mendapat nomor urut, ketiga paslon menyerukan kampanye tertib dan damai selama kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Tidak boleh ada money politik dalam kampanye kita. Tidak boleh ada satupun konten-konten yang menjelek-jelekan pasangan orang lain. Kita harus percaya diri, kita harus meyakini. Persoalan kita selama ini adalah persoalan adab. Saya mengajak kepada paslon 1 dan 3 untuk mari kita menjaga adab, untuk menjadikan Jakarta kota peradaban.
Mari kita berkompetisi bersama, bertanding bersama, tetapi yang paling penting kami berjanji tidak akan membawa politik agama, identitas, etnisitas, dan penuh dengan riang gembira. Ketiga paslon bisa menggunakan nomor urut tersebut pada masa kampanye 25 September sampai 23 November mendatang hingga hari pemungutan suara pada 27 November. Sebelum memulai kampanye, ketiga paslon akan menghadiri deklarasi kampanye damai hari Selasa ini. Putu Bagus dan Fajrin Abdillah melaporkan dari Jakarta. KPU Jawa Barat juga telah menetapkan nomor urut pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan mengikuti Pilkada 2024. Penetapan nomor urut dihadiri pasangan calon yang akan ikut kontestasi Pilkada Jawa Barat. Dalam pengundian nomor urut di kantor KPU Jawa Barat Senin malam, pasangan Ahmad Saihu Ilham Habibi yang diusung PKS, Nasdem, dan P3 mendapatkan nomor urut 3. Sementara pasangan Jaje Wiradinata dan Ronald Surapraja yang diusung Partai PDI Perjuangan mendapatkan nomor urut 2. Selanjutnya pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan dari koalisi gemuk 14 partai politik mendapatkan nomor urut 4. Diikuti calon dari Partai Kebangkitan Bangsa, Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwi Natarina yang mendapatkan nomor urut 1. KPU Jawa Barat telah menetapkan jadwal kampanye pilkada di wilayahnya mulai 23 September hingga 24 November 2024. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Sementara itu pasangan Cagup dan Cawagup Sumatera Utara Bobi Nasution dan Surya mendapatkan nomor urut 1, sedangkan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala mendapat nomor urut 2. Di Pilkada Jawa Tengah, paslon Andika Perkasa Hendrar Prihardi memperoleh nomor urut 1 dan paslon Ahmad Lutfi Tachiasin yang meraih nomor urut 2. Paslon Andika Perkasa Hendrar Prihadi mendapat nomor urut 1, sedangkan paslon Ahmad Lutfi Tachiasin mendapat nomor urut 2. Kepastian nomor urut ini didapat setelah KPU Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon gubernur Jawa Tengah dan wakil gubernur Jawa Tengah di halaman kantor KPU di Semarang pada Senin malam. Setelah tahapan ini, masing-masing paslon diperbolehkan melakukan kampanye politik mulai 25 September hingga 23 November 2024. Sementara di Pilkada Sumatera Utara, paslon Bobi Afif Nasution dan Surya mendapatkan nomor urut 1. Sementara Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala menerima nomor urut 2. Kedua paslon juga langsung ditetapkan oleh KPU Sumatera Utara sebagai peserta Pilkada. Pengundian nomor urut ini kemudian diikuti dengan penanda tanganan ketua dan anggota KPU Sumut yang kemudian diikuti dengan sorak yel-yel dari masing-masing pendukung dua pasangan calon. Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Timur juga telah menetapkan nomor urut pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam Pilkada 2024. Pasangan Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim berada pada nomor urut 1. Nomor urut 2 disusul oleh Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak, sedangkan pasangan Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta nomor urut 3. 3, 2, 1. Begitu aba-aba terdengar, secara serentak ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur membuka gulungan nomor undian yang ada di tangan masing-masing. Hasilnya, pasangan Cagup Cawagup Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim memperoleh nomor 1. Pasangan Hovifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto mendapat nomor 2. Sementara pasangan Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans mendapat nomor 3. Nomor tersebut sekaligus menjadi nomor urut peserta Pilkada Jawa Timur 2024. Sudah kami tuangkan dalam berita acara dan kami tetapkan lewat surat keputusan dan langsung pada hari ini kami sampaikan ke masing-masing pasangan calon kaitan dengan
nomor urut tersebut. Selanjutnya hari Selasa akan digelar deklarasi pemilu damai yang diikuti ketiga paslon gubernur dan wakil gubernur peserta Pilkada Jatim 2024. Deklarasi tersebut digelar sebelum memasuki masa kampanye Pilkada selama 60 hari mulai Rabu 25 September mendatang. Arif Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Persib sukses memenangi laga akbar kontra Persija dengan skor 2-0. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Oh baik Dimas! Pemirsa, kesempatan dimiliki. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Pratiwi Kusuma. Dan saya Nurul Cinta. Pemirsa, sebuah minibus di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta menabrak 4 sepeda motor yang terparkir di depan sebuah toko. Ya, di Lamongan, Jawa Timur, seorang sopir pikap tewas setelah terlibat kecelakaan dengan sebuah bus. Petugas langsung mengevakuasi jasad Nukar, sopir pikap yang tewas usai terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Lamongan pada Senin. Kecelakaan berawal saat pikap yang dikendarai korban melaju dari arah timur ke barat. Saat melintas di lokasi kejadian, tiba-tiba muncul sebuah bus dari arah berlawanan yang tengah berusaha mendahului 2 bus di depannya. Kerasnya benturan membuat pikap mengalami rusak parah dan menyebabkan korban tewas di lokasi kejadian akibat terjepit kabin kemudi. Untuk kecelakaan antara keterangan saksi yang di TKP, bus Putramat berjalan dari arah barat ke timur, mendahului kendaraan ke kanan melawan arus. Nah, bersamaan dari timur ke barat berjalan mobil 300 yang memuat ikan. Kecelakaan maut ini mengakibatkan muatan pikap berupa ikan segar tumpah ke jalan hingga membuat jalur Pantura macet panjang. Di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, sebuah minibus menabrak toko oleh-oleh. Kecelakaan berawal saat minibus yang melaju dari arah Jogja. Sopir mobil yang hilang kendali membuat minibus menabrak pos taman kota, 3 unit sepeda motor, dan 1 unit sepeda listrik yang terparkir. Laju minibus baru terhenti setelah menabrak toko oleh-oleh. Tim Liputan melaporkan. Seorang warga di Lampung Barat, Lampung jadi korban serangan hewan buas yang diduga harimau. Jasad petani kopi tersebut ditemukan dalam kondisi tercabik bermandikan darah. Petugas bersama warga melakukan pencarian menemukan korban tidak bernyawa di area perkebunan kopi sekitar 30 meter dari kebunnya. Jasad korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah penuh luka cabikan. Korban Karim Yulianto 48 tahun sebelumnya dilaporkan hilang setelah pamit berkebun dari rumahnya di Desa Sukamarga, Kecamatan Suwoh, Kabupaten Lampung Barat. Petugas menduga korban tewas akibat diserang hewan buas yang diduga kuat harimau. Pemirsa, belasan warga Tulung Agung diduga mengalami keracunan massal usai mengonsumsi berkat hajatan dari wilayah Blitar. Akibat kejadian itu, 1 korban dinyatakan meninggal dunia. Belasan warga Desa Junjung, Kabupaten Tulung Agung diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi berkat hajatan di Desa Dayu, Kabupaten Blitar. Beberapa jam setelah mengonsumsi berkat, belasan warga mengalami gejala keracunan seperti mual, muntah hingga diare. Setelah mengonsumsi, besoknya atau malam itu juga terasa ada yang mual, pusing, mencret, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang opname. Akibat peristiwa itu, 1 korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan. Sementara itu, Dinas Kesehatan Tulung Agung telah mengamankan sampel makanan yang dikonsumsi warga untuk dilakukan uji laboratorium. Polres Tulung Agung saat ini juga berkoordinasi dengan Polres Blitar Kota untuk melakukan langkah penyelidikan. Danu Sukendro melaporkan dari Tulung Agung, Jawa Timur. Sebagai bentuk rasa syukur yang melimpah, warga Kabupaten Lamongan, Jawa Timur kembali menggelar tradisi sedekah bumi. Belasan tumpeng raksasa yang berisi bahan makanan hasil bumi diarah keliling desa lalu diperebutkan warga.
Ratusan warga merangsek maju ke arah tumpeng raksasa begitu arak-arakan selesai. Warga adu cepat memperebutkan isi tumpeng yang terdiri dari susunan bahan pangan pokok dan hasil bumi. Warga yang tumpah ruah memperebutkan isi gunungan datang dari berbagai lapisan usia, bahkan hingga anak-anak. Terlebih sejumlah orang yang telah berada di atas gunungan tumpeng lalu melemparkan isi gunungan ke arah warga. Warga rela berdesakan bahkan terjepit demi mendapatkan isi tumpeng raksasa karena diyakini akan mendatangkan berkah. Prosesnya setiap warga itu sukarela memberi dan dikumpulkan di rumahnya Mbak Esti langsung dirangkai bersama-sama dan dikirap dan nantinya dibagikan bersama. Menurut telur tradisi yang lalu-lalu itu membawa berkah hasil apa yang diribetkan. Sebelumnya belasan tumpeng raksasa yang disusun dari hasil pertanian di arah keliling desa Sukoanyar, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan menggunakan mobil bak terbuka Minggu siang. Berbagai kegiatan seni juga ditampilkan seperti tarian dan karnaval pakaian adat. Tradisi tahunan yang disebut sedekah bumi tersebut merupakan bentuk ungkapan syukur atas hasil pertanian yang didapat warga selama 1 tahun. Safari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan, Jawa Timur. Dipersembahkan oleh Dari pekan ke-6 dari Liga 1, Persib sukses memenangi laga akbar kontra Persija dengan skor akhir 2-0. Berkat kemenangan ini, Maung Bandung belum terkalahkan dalam 6 laga beruntun. Derby Indonesia mewarnai pekan ke-6 BRI Liga 1 ketika Persib menjamu Persija di Stadion Sijalak Harupat di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin sore. Laga berlangsung terbuka sejak awal. Persib yang didukung puluhan ribu bobotoh mengancam gawang Persija melalui aksi Mark Klok. Dan sekarang Mark Klok! Bola kedua didapatkan oleh Mark Klok. Macan Kemayoran terpaksa bermain dengan 10 orang sejak menit 28. Bek kiri Persija, Firza Andika mendapat kartu kuning kedua usai melanggar Beckham Putra. Unggul jumlah pemain, Maung Bandung akhirnya unggul pada menit 38. Oh baik Dimas! Berawal dari kerjasama 1-2 dengan Ciro Alves, striker Persib, Dimas Derajat yang mendapat bola liar, melepaskan tembakan voli yang gagal dihalau kiper Carlos Eduardo. Tak lama kemudian, striker Persija, Gustavo Almeida, berupaya menyamakan skor, namun masih gagal. Skor 1-0 menutup babak pertama. Gustavo kali ini kuasa bola. Shooting dilepaskan oleh Gustavo. Belum. Di babak kedua, Persib juga harus bermain dengan 10 orang setelah Mark Klok dihukum kartu merah akibat melanggar Marcel Gayos dengan keras. Pada menit 83, kubu Pangeran Biru kembali bersorak. Rian Kurnia menjebol gawang Persija usai bekerjasama dengan Tyrone Del Pino. Sebuah trupas yang sangat memanjakan dan juga penyelesaian yang sangat klinis, sangat dingin ke sudut yang tidak bisa dijangkau oleh penjaga gawang. Semenit kemudian gelandang tim tamu Hanif Syahbandi punya kasus membuat Persija mendekat, tetapi bola sepakannya dapat dihalau kiper Kevin Mendoza. Jakarta, sukar dipercaya pemirsa. Persija berupaya menekan namun gol tak kunjung tercipta. Persib pun menang 2-0 dan menjaga tren positif 6 laga tanpa terkalahkan. Sementara itu dari laga penutup pekan ke-6 BRI Liga 1, Borneo FC Samarinda bermain imbang dengan skor 1-1 saat melawan Barito Putra. Alhasil Borneo FC harus turun ke posisi kedua di klasemen sementara. Levi Madinda! Apa yang terjadi? Gol masuk pemirsa. Gol. Pertandingan penutup pekan ke-6 BRI Liga 1 mempertemukan Barito Putra dengan Borneo FC Samarinda di Stadion Sultan Agung Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin malam. Semenit laga berjalan, striker Barito, Yosef Ezejari, mengirim umpan ke dalam kotak penalti yang gagal disambar Lucas Morelato dan Excel Runtukahu. Sebuah umpan keras tadi yang
masih sulit untuk bisa dijangkau. Semenit kemudian, Kapten Borneo Stefano Lillipali juga punya kas emas melalui soloran. Tetapi bola sepakan Lillipali masih melebar. Baik yang dimiliki oleh Borneo FC. Sudahkah kita lihat ada kesalahan tadi? Oh, ada kesalahan passing dari Lucas Gama ya. Winger Borneo Mariano Peralta juga ikut menebar ancaman melalui sepakan pada menit ke-11. Sikat! Luar biasa bagaimana. Wasit memberikan kado penalti bagi pesut Etam akibat pelanggaran di kotak penalti. Penyerang Borneo Leo Gaucho yang jadi eksekutor menuntaskan tugasnya dengan sempurna. Masuk pemirsa, gol! Ini jadi gol ketiga Leo Gaucho di BRI Liga 1. Di paruh kedua laga, tuan rumah meningkatkan tempo permainan. Gol yang dinanti akhirnya tercipta pada menit ke-73. Oh, Levi Madinda! Oh! Apa yang terjadi? Gol masuk pemirsa. Gol. Adalah Levi Madinda yang berhasil menyamakan kedudukan melalui sepakan bebas menawan. Borneo mencoba berbalik unggul, tetapi skor imbang 1-1 tidak berubah sampai laga bubar. Meski belum terkalahkan dalam 6 laga beruntun, hasil ini membuat Borneo FC harus turun ke posisi kedua di klasemen sementara. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Timnas U20 berlatih di Stadion Madia Senayan, Jakarta jelang laga kualifikasi Piala Asia U20. Skuad Garuda Nusantara ditargetkan lolos ke putaran final yang akan diselenggarakan di Tiongkok. Anak asuh Indra Syafri mempersiapkan diri jelang laga kualifikasi Piala Dunia U20 melawan Maladewa 25 September esok. Striker Jens Raven sudah ikut berlatih, namun pemain diaspora Wilber Jardim belum hadir. Indra Syafri berambisi mengulang prestasinya saat membawa Evan Dimas dan kawan-kawan lolos ke Piala Asia U19 tahun 2014. Saya pribadi ini kualifikasi yang kedua bagi saya setelah dulu tahun 2013 di mana kita kualifikasi di Jakarta satu grup dengan Korea Selatan, Laos dan Filipina. Dan kita mendapatkan nilai murni 9 dan kita lolos sebagai juara. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan masyarakat kita lolos ke kualifikasi AFC di Cina nanti bisa berhasil. Ya pemirsa, dukung dan saksikan Timnas Garuda Muda U20 berlaga di AFC U20 Asian Cup 2025 Qualifiers mulai 25 hingga 29 September. Indonesia versus Maldives Rabu 25 September pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ya, Timor Leste versus Indonesia Jumat 27 September pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Indonesia versus Yemen Minggu 29 September pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dari Stadion Madia Senayan, Jakarta, live dan eksklusif di Indosiar, SCTV dan video. Kita lanjut ke informasi berikutnya pemirsa. Rumah Sakit IMC Sentul bekerja sama dengan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih serta Kepedulian Pemirsa sukses melakukan operasi pembuatan anus terhadap bayi Afni Kirana. Usai dinyatakan pulih, bayi Afni kemarin diperbolehkan pulang ke kampung halamannya di Garut, Jawa Barat. Ketua Umum YPP SCTV Indosiar Imam Sujarwo Senin siang mendatangi Rumah Sakit IMC Sentul guna melepas kepulangan Afni Kirana, bayi berusia 2 tahun yang beberapa bulan sebelumnya menjalani operasi pembuatan anus. Di tengah persiapan pulang dan pembekalan obat-obatan, Imam Sujarwo juga sempat bercanda dengan Afni yang akan kembali ke kampung halamannya di Garut. Mau pulang Garut, mau pulang ke Garut ya. Mau pulang ke Garut ya. Banyak Bapak ikut Pak. Hari ini sudah bisa dinyatakan kembali ke rumah dan insya Allah nanti setengah bulan lagi harus kontrol, kemudian juga nanti 3 bulan lagi harus kontrol ke rumah sakit IMC ini dan mudah-mudahan mari kita berdoa bersama mudah-mudahan sudah bisa baik. Semuanya terima kasih yang telah membantu anak saya sampai sembuh seperti sekarang ini Pak. Terima kasih banyak, semoga sukses selalu.
makin jaya, sehat selalu semuanya. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar akan terus hadir karena kepedulian kita, harapan mereka. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Nurul Cinta pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.